Kali ini saya akan mempresentasikan materi bioteknologi. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Syifa, Chelsea, Evan, dan Feli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Carl Eric, seorang insinyur asal Hungaria pada tahun 1919. Jadi, bioteknologi itu ada dua kata, yaitu biologi dan teknologi. Yang berarti suatu bidang ilmu dan teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip biologi untuk menggunakan organisme hidup dalam rangkaian menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi menggunakan organisme hidup untuk menghasilkan produk baru. Adapun ciri-ciri bioteknologi yaitu pertama, adanya agen biologis yang digunakan. Kedua, agen biologis yang digunakan tidak hanya bentuk fisik yang dipanen, tapi di dalamnya termasuk juga produk metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkannya. Ketiga, ada penggunaan agen biologis dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. Keempat, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologis tersebut. Lalu ada sejarah penemuan bioteknologi. Dari 5000 sampai 4500 Masehi adanya penemuan bir, yogurt, keju, dan roti. Lalu pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi adanya penemuan antibiotik, melakukan rotasi tanaman untuk memaksimalkan kesuburan tanah, dan insektisida alami. Lalu pada tahun 1978 adanya vaksin virus pertama untuk penyakit cacar. Lalu pada tahun 1862 Louis Pasteur menemukan asal mula bakteri dalam fermentasi. Lalu pada tahun 1881 Louis Pasteur juga mengembangkan vaksin untuk melawan bakteri penyebab kolera dan antraks pada ayam. Pada tahun 1885, Louis Pasteur dan Emil Roux mengembangkan vaksin rabies pertama. Lalu pada 1919, Karoly Arecki yaitu pertama kali menggunakan kata bioteknologi. Pada 1928, Alexander Fleming menemukan antibiotik yang pertama, penisilin. Pada tahun 1942, penisilin diproduksi secara massal. Lalu pada tahun 1950 antibiotik sintetik pertama diciptakan. Pada tahun 1951 inseminasi buaran pada ternak dilakukan dengan menggunakan semen beku. Lalu pada tahun 1953 James D. Watson dan Francis Crick menjelaskan struktur DNA. Lalu pada tahun 1973 Stanley Norman Coulson dan Herbert Boyer melakukan percobaan DNA terkombinan pertama yang berhasil menggunakan gen bakteri. Pada tahun 1974, ilmuwan menemukan brosmen pertama untuk aplikasi di industri. Tahun 1975 adanya metode produksi antibodi monoklonal. Lalu pada tahun 1980, patent untuk cloning gen diberikan kepada Cohen dan Boyer. Lalu pada tahun 1982, Humulin, obat insulin manusia dari Genentech yang diproduksi oleh bakteri hasil rekayasa genetika untuk pengobatan diabetes. Dan ini juga termasuk obat pertama bioteknologi yang disetujui oleh Food and Drug Administration. Lalu pada tahun 1983, teknik PCR ditemukan. Tahun 1990, pengobatan terapi gen pertama berhasil dilakukan pada pada tahun 1990, keberhasilan pengobatan terapi gen. Lalu pada tahun 1990 adanya keberhasilan pengobatan terapi kepada seorang gadis yang menderita kelainan kekebalan tubuh. Lalu pada tahun 1994, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika menyetujui makanan GM pertama, yaitu tomat Flavius F. Lalu pada tahun 1997 laporkan adanya cloning domba Dolly menggunakan DNA dari 2 sel domba dewasa. Pada tahun 2000, adanya penyelesaian draft kasar genom manusia dalam proyek Genom Manusia Hama Genome Project. Lalu pada tahun 2002, padi transgenik beta
karoten mulai diproduksi. Lalu yang terakhir, pada tahun 2003 adanya proyek genom manusia selesai, memberikan informasi mengenai lokasi dan urutan gen manusia pada seluruh 46 kromosom. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Evan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari bioteknologi itu sendiri. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional, lalu yang kedua, bioteknologi modern. Nah, bioteknik konvensional itu sendiri merupakan bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Nah, kita masuk ke yang contoh pertama, yaitu anggur dan bir. Anggur bahan dasarnya adalah anggur. Bakteri yang digunakan itu adalah Aspergillus oryzae. Bir bahan dasarnya adalah biji serea atau semisal gandum. Bakterinya juga sama kayak bakteri pembuatan anggur. Penisilin ini dibuat dengan memanfaatkan kemampuan jamur Penicillium notatum dan juga Penicillium syrogenum untuk menintesis itu sendiri. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah kecap. Kecap bahan dasarnya itu adalah keledai atau bakteri yang digunakan adalah Aspergillus wenti. Lalu lanjut, yang keempat adalah keju. Bahan dasarnya adalah susu dengan agen bakteri asam laknat atau yang bisa kita sebut dengan genus Lactobacillus dan Streptococcus. Terkadang juga digunakan jamur Penicillium semembrer dan Penicillium requeforti. Selanjutnya ada nata de coco. Nata de coco ini terbuat dari bahan dasar air kelapa menggunakan jasa agen hayati yaitu Acetobacter psillinum. Lalu selanjutnya adalah roti. Roti ini terbuat dari bahan dasar biji sereal atau yang kita biasa sebut adalah gandum dengan agen hayati berupa kamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya kita masuk ke sauerkraut atau sejenis acar yang terbuat dari bahan dasar sayuran yang menggunakan agen hayati bakteri asam laktat. Lalu selanjutnya adalah tempe. Bahan dasarnya tempe itu sendiri adalah kedelai yang menggunakan jamur Rhizopus stonyliferus atau Rhizopus oryzae. Selanjutnya adalah yogurt. Bahan dasarnya itu sudah pasti susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Lalu ada lagi yaitu tape atau tapai yang bahan dasarnya itu dari singkong atau beras ketan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Lanjut, kita masuk ke bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Nah, pengertian dari bioteknologi modern itu sendiri merupakan penerapan teknologi dan rekayasa genetika untuk mengubah atau memodifikasi organisme gunanya untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti obat, vaksin, dan juga tanaman transgenik. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan itu merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan bagian tanaman atau sel jaringan atau juga organ secara aseptik atau steril di dalam media buatan yang mengandung nutrisi dan hormon di laboratorium. Menghasilkan tanaman baru yang seragam, bebas patogen, dan dalam jumlah besar secara cepat. Lalu kita masuk yang kedua yaitu teknologi hibridoma atau DNA rekombinan. Teknik ini cara pengerjaannya yaitu teknik penggabungan atau fusi dua jenis sel yang sama atau berbeda untuk menghasilkan antibodi monokinal interferon atau sejenis protein untuk menghambat replikasi virus tersebut. Lalu selanjutnya bayi tabung. Bayi tabung ini merupakan hasil dari fertilisasi secara in vitro ovum dan sperma yang dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan. Selanjutnya adalah teknologi plasmid. Nah, teknologi plasmid ini merupakan metode rekayasa genetika yang menggunakan plasmid, yaitu molekul DNA sirkuler kecil yang ditemukan di luar kromosom bakteri sebagai vektor untuk memanipulasi atau mengkloning dan juga mentransfer gen. Lalu ada lagi yang disebut dengan cloning atau cloning bioteknologi modern yang merupakan teknik membuat salinan genetik yang identik dari suatu organisme
sel, atau molekul tanpa melalui proses pembuahan seksual. Jadi, contoh dari bioteknologi konvensional maupun modern itu sangat baik ya teman-teman. Kalau dari sepengetahuan dan juga apa yang telah saya lakukan itu, saya pernah membuat keju yang terbuat dari susu pastinya. Dan itu ketika saya buat, memang awalnya sedikit shock karena rasanya seperti tidak mungkin. Tapi ternyata melalui fermentasi oleh bakteri tersebut itu bisa menghasilkan suatu produk baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Yang pastinya keju itu yang sudah jadi bisa kita makan, bisa kita jual, bisa kita produksi, dan untuk manfaat lainnya juga. Sekarang dengan saya Chelsea, kita akan belajar tentang cabang dan ilmu yang berperan dalam bioteknologi. Jadi di sini itu tidak hanya di bidang mikrobiologi atau rekayasa genetika aja seperti yang kita tahu dari fermentasi dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak banget cabang-cabang yang berperan. Di sini kita punya 11. Yang pertama ada cabangnya kimia. Nah, ilmu kimia ini berperan penting dalam pemahaman dan pengolahan reaksi kimia yang terjadinya di dalam proses bioteknologi. Kemudian yang fisika di bidang biofisika untuk memahami dan mengoptimalkan proses-proses biologis yang mendasari teknologi bioteknologi. Kemudian ketiga ada matematika, informatika, dan komputer. Nanti namanya adalah bioinformatika. Jadi nanti algoritma matematika ini berperan untuk proses pemrosesan dan permodelan data genomik, analisis struktur protein, serta penafsiran data biologis kompleks. Yang keempat ada genetika. Genetika ini inti dari banyak aplikasi bioteknologi, terutama dalam rekayasa genetika yang biasa kita pelajari dari buku. Kemudian yang kelima ada mikrobiologi. Nah, di sini bioteknologi mikroba seringkali melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan fungi untuk tujuan produksi bahan kimia, enzim, atau obat-obatan. Seperti contohnya kita tahu ada fermentasi. Untuk melakukan fermentasi kita pun membutuhkan mikroorganisme. Keenam, ada kedokteran dan ilmu kesehatan. Di sini terlibatnya dalam pengembangan obat-obatan dan semacamnya. Kemudian yang ketujuh ada teknik rekayasa. Ini digunakan dalam perancangan dan pengembangan proses produksi bioteknologi. Contohnya teknik fermentasi dan produksi sel. Kemudian ada kultur sel dan jaringan. Ini juga sudah kita pelajari di buku. Intinya adalah untuk membantu memahami bioteknologi seperti protein rekombinan dan sel-sel terapeutik nantinya akan digunakan untuk produksi massa produk. Yang kesembilan ada teknik kimia. Di sini prinsip-prinsipnya teknik kimia itu diterapkan bioteknologi, termasuk dalam kontrol dalam perkembangan dan optimalisasi proses-proses produksi. Ke-10 ada ilmu lingkungan. Bioteknologi ini bisa digunakan untuk solusi berkelanjutan untuk melindungi lingkungan. Contohnya pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme atau produksi bahan bakar yang ramah lingkungan. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir yaitu ada ekonomi. Dalam konteks bisnis, pemahaman aspek ekonomi ini diperlukan untuk mengelola aspek produksi. Ini juga bisa untuk memahami penerapan konsep-konsep sains dalam bioteknologi. Selanjutnya adalah manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa. Dan sekarang saya akan membahas tentang manfaat dan dampak dari bioteknologi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu rekayasa genetika dan bioteknologi. Rekayasa genetika itu adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme agar menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. Sementara itu, bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup, enzim, atau sistem biologis tertentu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Teknologi ini banyak digunakan dalam pertanian, peternakan, kesehatan, hingga industri modern. Contohnya adalah vaksin rekombinan, tanaman transgenik, dan berbagai obat-obatan hasil kultur mikroba. Selanjutnya ini ada teknik rekayasa genetika dan bioteknologi dalam peternakan. Pada slide ini kita membahas teknik rekayasa genetika dan penerapannya pada bidang peternakan. Rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah pengambilan plasmid, yaitu DNA melingkar kecil yang dimiliki bakteri. Plasmid ini mudah dimodifikasi sehingga cocok dijadikan pembawa gen. Setelah plasmid diambil, plasmid dipotong menggunakan enzim restriksi, yaitu enzim yang memotong DNA pada lokasi tertentu.
Kemudian, gen yang diinginkan disisipkan ke dalam plasmid yang sudah terbuka. Gen ini bisa berupa gen ketahanan penyakit atau gen pertumbuhan yang ingin ditambahkan ke tanaman atau organisme lain. Setelah gen ini masuk, plasmid itu ditutup lagi dengan enzim ligase sehingga terbentuk plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan ini dimasukkan ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri inilah yang nantinya akan membawa gen tersebut ke jaringan tanaman. Ketika tanaman terinfeksi ke bakteri ini, gen baru ikut masuk ke DNA tanaman dan menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang unggul yang akan dirancang. Selanjutnya kita melihat penerapan bioteknologi dalam peternakan. Teknik ini seperti transfer inti sel yang sering digunakan dalam cloning. Prosesnya dimulai dengan mengambil inti sel dari hewan donor yang memiliki sifat unggul dan sifat yang ingin dibuat lagi. Jadi nanti inti tersebut kemudian dipindahkan ke dalam sel telur yang intinya sudah dibuang. Sel telur ini lalu dirangsang untuk membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut ditanamkan ke induk pengganti dan hasilnya adalah hewan baru yang memiliki sifat sama dengan hewan donor. Contohnya adalah proses cloning pada domba Delhi. Selain cloning, bioteknologi dalam peternakan juga mencakup inseminasi buatan, seleksi genetik, dan berbagai teknologi lain menghasilkan hewan ternak yang lebih sehat dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu slide ketiga, kita akan membahas, kita masuk ke amanan hayati atau biosafety. Biosafety sangat penting untuk memastikan bahwa organisme hasil rekayasa genetika aman digunakan dan tidak membahayakan lingkungan maupun kesehatan manusia. Setiap GMO atau organisme transgenik wajib melewati uji keamanan, mulai dari pengujian laboratorium, uji lapangan terbatas, hingga evaluasi dampak lingkungan. Tujuannya adalah memastikan organisme tersebut tidak memicu alergi, tidak menjadi hama baru, dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan adanya biosafety, teknologi rekayasa genetika dapat dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab. Kita slide ke selanjutnya, yaitu kita akan melihat contoh produk rekayasa genetika yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu yang paling dikenal adalah insulin rekombinan untuk penderita diabetes. Dulu insulin ini hanya diperoleh dari organ hewan, tetapi sekarang sudah bisa diproduksi dengan bantuan bakteri yang telah diberi gen manusia. Selain insulin, ada juga hormon pertumbuhan manusia, vaksin hepatitis B, dan berbagai antibodi monoclonal yang semuanya dibuat menggunakan teknik rekombinan. Teknologi ini membuat proses produksi obat menjadi lebih aman, lebih murah, dan memiliki kualitas yang lebih stabil. Selanjutnya, kita ke tanaman transgenik Kirto. Tanaman transgenik dibuat dengan memasukkan gen tertentu ke dalam tanaman sehingga tanaman tersebut memiliki sifat unggul yang diinginkan. Prosesnya dimulai dari pemulihan gen yang ingin ditambahkan, misalnya gen ketahanan terhadap hama. Gen tersebut kemudian dimasukkan lagi ke dalam plasmid Agrobacterium. Bakteri ini kemudian memindahkan gen tersebut ke sel tanaman. Selanjutnya, sel tanaman yang telah membawa gen baru dikembangbiakan melalui teknik kultur jaringan. Hasil akhirnya adalah tanaman Kirto yang tahan lama, tumbuh lebih baik, atau memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kita langsung ke slide selanjutnya. Pada slide terakhir ini kita melihat jelas bagaimana insulin rekombinan dibuat. Pertama, para peneliti mengambil gen penyandi insulin dari DNA manusia. Gen tersebut kemudian disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Setelah plasmid rekombinan terbentuk, plasmid ini dimasukkan ke bakteri. Bakteri kemudian berkembang biak di dalam fermentor, menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Setelah dipanen dan dimurnikan, insulin inilah yang digunakan sebagai obat bagi penderita diabetes. Teknologi rekombinan ini membuat produksi insulin menjadi jauh lebih tahan lama, efisien, dan terjangkau. Oke, dan sekarang saya akan langsung membahas tentang dampak dari bioteknologi setelah beberapa manfaatnya tadi. Nah, dampaknya itu sangat beragam. Dampak yang pertama yaitu adalah gangguan kesehatan. Ini bisa terjadi ketika penyisipan gen asing pada tanaman hasil rekayasa genetik seperti kedelai atau jagung transgenik menghasilkan protein baru yang berpotensi memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Contohnya ketika kedelai transgenik yang mengandung gen tersebut dari organisme lain dapat menyebabkan tubuh bereaksi terhadap protein asing tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dampak kedua ini menyangkut lingkungan. Penggunaan bioteknologi yang berlebihan seringkali menyebabkan petani hanya menanam varietas unggul tertentu, membuat varietas lokal punah dan mengurangi keanekaragaman hayati.
Selain itu, tanaman transgenik juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya jagung transgenik menghasilkan protein insektisida dapat membunuh serangga non-target yang bukan hama sehingga mengganggu ekosistem. Lalu poin yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Dampak ketiga ini dalam bioteknologi manusia akan sangat bergantung pada alat, mesin, atau sistem teknologi canggih untuk melakukan kegiatan rekayasa seperti produksi obat. Contohnya, petani modern kini bergantung pada teknologi rekayasa genetika dan perusahaan farmasi bergantung pada bioteknologi untuk memproduksi vaksin dan insulin. Lalu poin keempat itu timbulnya kontroversi. Dampak keempat ini yaitu muncul karena adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai dampak bioteknologi terhadap kesehatan, lingkungan, dan etika. Contoh paling nyata adalah perdebatan tentang penggunaan tanaman transgenik atau GMO. Meskipun dianggap dapat meningkatkan hasil panen, muncul kekhawatiran serius mengenai potensi dampak jangka panjangnya, memicu perdebatan yang berkelanjutan. Oke, kita langsung masuk ke dampak terakhirnya, yaitu yang paling serius bisa dibilang, yaitu munculnya patogen super. Ini sangat serius karena dengan munculnya patogen super, maka itu adalah terbentuknya mikroorganisme yang sangat kuat dan kebal terhadap banyak jenis obat atau antibiotik. Ini seringkali merupakan akibat dari penggunaan bioteknologi yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan obat. Contohnya bakteri superbug MRSA yang menjadi resisten terhadap banyak antibiotik. Oke, dengan begitu kesimpulannya adalah kemajuan bioteknologi harus disikapi dengan bijaksana, diperlukan regulasi yang ketat dan penelitian mendalam untuk meminimalkan resiko kesehatan, menjaga ekosistem, dan mengatasi masalah etika yang timbul. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu bioetika. Bioetika adalah ilmu yang mempelajari tentang etika dan moral dalam penerapan biologi, kesehatan, dan bioteknologi. Nah, tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Bioetika membantu merumuskan pedoman agar bioteknologi digunakan secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Seperti dalam cloning, terapi gen, dan rekayasa genetika. Nah, di dalam bioetika itu ada beberapa isu-isu dalam bioteknologi. Yang pertama itu ada keamanan dan risiko. Pengertian dari keamanan dan risiko dalam bioteknologi adalah upaya menjaga agar penggunaan bioteknologi tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Contohnya itu, penggunaan tanaman transgenik harus diawasi agar tidak merusak keanekaragaman hayati atau menimbulkan alergi pada manusia. Yang kedua itu ada penggunaan embrio. Nah, pengertiannya sendiri itu adalah pemanfaatan sel embrio untuk penelitian atau pengembangan teknologi seperti cloning atau terapi penyakit. Nah, contohnya itu penelitian sel punca embrio atau stem cell untuk mengobati kerusakan jaringan atau penyakit seperti Parkinson. Nah, di sini yang ketiga itu ada genom manusia. Genom manusia adalah keseluruhan materi genetik atau DNA yang ada di dalam setiap sel manusia dan berisi informasi untuk membentuk serta mengatur fungsi tubuh. Contohnya itu proyek Human Genome Project yang berhasil memetakan seluruh gen manusia untuk membantu penelitian penyakit genetik, dan pengembangan pengobatan. Yang keempat itu ada cloning. Cloning itu dalam bioteknologi adalah proses membuat makhluk hidup atau sel yang identik secara genetik dengan induknya menggunakan teknik ilmiah. Contohnya itu cloning domba doli, yaitu hewan pertama yang berhasil dikloning dari sel tubuh hewan dewasa. Yang kelima itu ada terapi sel punca atau stem cell. Nah, pengertiannya itu penggunaan sel punca untuk pengobatan yang menimbulkan pertimbangan etis, terutama jika berasal dari embrio manusia. Contohnya itu penelitian sel punca embrionik untuk menyembuhkan kerusakan saraf.
Yang keenam itu ada biokeamanan. Nah, pengertiannya sendiri itu upaya menjaga agar teknologi biologi tidak disalahgunakan dan aman digunakan. Contohnya itu pengawasan laboratorium yang meneliti virus berbahaya agar tidak bocor ke lingkungan. Sekarang yang ketujuh, itu ada isu lingkungan. Pengertiannya sendiri adalah dampak bioteknologi terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contohnya itu tanam transgenik yang menyebar dan mengganggu keanekaragaman hayati. Nah, meskipun bioetika seringkali lebih berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan manusia, pemikiran etis juga dapat diterapkan pada perlakuan terhadap tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu ada bioetika pada pertumbuhan dan sumber daya alam. Nah, pengertiannya sendiri, bioetika pada pertumbuhan dan sumber daya alam adalah penerapan bioteknologi untuk meningkatkan kualitas tumbuhan dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Contohnya itu penggunaan kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman unggul seperti anggrek atau pisang, serta bakteri pengikat nitrogen untuk meningkatkan kesuburan tanpa pupuk kimia. Yang kedua, itu ada bioetika pada hewan uji coba. Nah, itu pengertiannya sendiri, bioetika pada hewan uji coba adalah aturan moral dan tanggung jawab dalam penggunaan hewan untuk penelitian bioteknologi agar tidak disiksa dan diperlakukan secara manusiawi. Contohnya itu, penelitian wajib memberi perlakuan yang etis pada hewan laboratorium seperti tikus percobaan dan minimalkan rasa sakit selama eksperimen. Terus yang ketiga itu ada bioetika pada penelitian dengan subjek manusia. Itu pengertiannya sendiri, bioetika pada penelitian dengan subjek manusia adalah prinsip moral yang mengatur agar penelitian bioteknologi melindungi hak, keselamatan, dan martabat manusia yang terlibat. Contohnya itu, sebelum uji coba, penelitian tuh harus mendapatkan persetujuan atau informed consent dari peserta dan memastikan penelitian aman. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.